tidak menyakiti si mayit juga. Yang menyakiti si mayit itu, yang membuat si mayit itu disiksa adalah rata. Jangan-jangan Allah ganti dengan pahala yang memudahkan kita masuk ke surga. Seringkali itu hadis. Dua kali. Setiap ada hadis dari baginda Rasulullah lebih baik bahasanya, lebih baik itu nilainya bukan dunia, tapi akhirat nilainya. 2 rakaat fajar dan baginda Rasulullah kan, rakaatain fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan 2 rakaat fajar maka dia memiliki sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Kita sebut yang paling hebat di dunia ini apa hartanya? Apa yang lebih baik? Lebih baik dari itu, ya pasti surga. Maka Masya Allah, para mukmin itu selalu dimotivasi dari baginda Rasulullah yang bangun di pagi hari, dia sempat melaksanakan 2 rakaat fajar, maka setelah itu tak usah bahasa Inggris, tak usah moyong nyari dunia. Tak usah terbesar-besar nyari dunia. Kenapa? Dia sudah memiliki dunia dan seisinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kita sholat 2 rakaat fajar itu dimotivasi sama baginda Rasulullah. Jangan satu hari ini jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, karena sesungguhnya Allah sudah memiliki yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi bahasa dari baginda Rasulullah lebih baik itu nilainya adalah akhirat. Orang yang mengislamkan salah satu orang saja yang dia orang sudah wahid, orang yang bisa mengislamkan satu orang itu dia akan memiliki sesuatu pahala yang lebih baik daripada umrun na'am, unta merah, lebih baik dari unta merah, yang lebih baik dari unta merah. Jadi nilainya bukan lagi dunia tapi surga atau akhirat. Maka tadi baginda Rasulullah katakan, kalau ada orang yang kena musibah kemudian ucap pertama kali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'jurni fi musibati, berikan pahala dari musibahku. Kalau sudah seperti itu nggak usah menggerutu lagi, tidak usah kecewa lagi dengan kehilangan. Wa khluqni khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik nilainya adalah akhirat. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bab jawazul buka 'ala al-mayyit bi ghairi nadabin wala niyahatin. Kebolehan kita menangisi orang yang meninggal tapi tidak sambil merengek-rengek meratap sambil coba meratap saja. Oke, kalau dibahasakan oleh para ulama itu sampai menyobek bajunya, mukul-mukul pipinya, jedor-jedorin kepala tinggi, itu yang membuat mayat itu disiksa. Tapi kalau sekedar nangis saja tidak jadi masalah. Karena baginda Rasulullah ketika anaknya Ibrahim, Rasulullah punya anak Ibrahim dari Maria Qibtiyah yang masih kecil, anaknya meninggal dunia, anaknya masih kecil. Rasulullah kemudian menangis, kata para sahabatnya, kenapa kau menangis Rasulullah? Kata Rasulullah, hati sedih, nangis wajar saja, tidak jadi masalah. Artinya menangis itu berbeda. Ada lagi yang menarik, kalau air matanya jatuh ke si mayit, katanya dosa yang sekali. Kami tidak tahu nih. Tapi banyak yang ngomong seperti itu, batal katanya wudhunya. Air matanya najis sebenarnya. Tidak menyakiti si mayit juga. Yang menyakiti si mayit itu, yang membuat si mayit itu disiksa adalah
tatapannya kita, kemudian sampai kita bertindak macam-macam, di Indonesia di jalan kita temukan seperti itu. Bapak Ibu, beberapa tahun kami tinggal di daerah Timur Tengah itu. Di rumah sakit itu ramai dengan teriakan orang-orang perempuan khususnya, ibu-ibunya. Teriak. Dahsyat punya teriakannya sambil betul-betul pukul wajah sendiri itu memang ada yang seperti itu. Ini hadis yang dari baginda Rasulullah, kita baca dulu. Maniyahatu fa'amun. Adapun merengek-rengek sambil menyobek-nyobek baju dan lain sebagainya itu diharamkan. Ada hadisnya, Ali bin Umar dari anaknya Umar, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW ada ibn Ubadah, wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abu Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah, ketika itu Rasulullah menengok Sa'ad bin Ubadah. Falamma al-qawm buka Rasulullah Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Rasulullah tengok mengunjungi Rasulullah. Kemudian orang-orang melihat kata sahabatnya, Rasulullah buka. Kemudian orang-orang melihat Rasulullah nangis. Akhirnya yang lain pun ikut nangis. Awalnya tahan, tak mau nangis. Pas lihat Rasulullah nangis, akhirnya sahabat yang lain pun ikut menangis. Faqala ala tasma'un inna Allah la yu'adzib bidam'il aid. Sesungguhnya pernah tidak kalian mendengar kata Rasul, sesungguhnya Allah tidak menyiksa seorang dengan tangisan air mata. Jadi tangisan air mata tidak jadi masalah. Wala bihusnil qalbi, dan tidak juga diadab si mayit ini dengan sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham fa asyara ila lisanihi. Tapi si mayit ini dia disiksa karena ucapan orang yang masih hidup. Ucapan maksudnya sampai tadi meratap, sampai ngomongnya macam-macam, sampai bertindak, nangisnya terlaluan, sedihnya terlalu dengan mulutnya mengucapkan macam-macam. Kenapa seperti ini? Apalagi sampai sampai menolak takdir gitu dengan mulutnya. Itu kata Rasulullah, ini tidak disiksa karena air mata, tidak juga disiksa karena kesedihan, tapi si jenazah ini bisa disiksa atau dikasihani dengan lisan. Kata Rasulullah dengan lisan. Artinya kalau ada orang yang sambil nangis dengan mulutnya tak bagus, ngomongnya macam-macam, itu disiksa. Ada juga orang yang kemudian ada meninggal dunia, kemudian mulut kita macam-macam, baik betul masjid itu selalu ramai dengan dia ngaji suaranya, wah ini orangnya bagus. Maka itu juga si mayit jadi disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika baginda Rasulullah menangis, kemudian para sahabatnya ada yang bertanya, "Mana ya Rasulullah? Ini kenapa Rasulullah menangis?" Kata baginda Rasulullah, "Hadhihi rahmatun min Allah, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah." Ini kasih sayang yang Allah berikan. Maksudnya ada orang yang kita kasihi kemudian tidak menangis, kata Rasulullah. Artinya, Bapak Ibu, lagi-lagi bahwa orang yang meninggal dunia kemudian kita sebagai keluarganya menangisi tidak menjadi masalah selama bisa tidak mengucap yang macam-macam. Kemudian kalau ada orang babul kafi amma yara min al-mayyit bil makruh, bab untuk menahan tidak menceritakan kepada siapapun tentang keburukan si mayit kalau nampak. Misalnya mayitnya ada apa gitu kan, rambutnya putus satu atau apa, pokoknya ada keburukan dari si mayit itu nampak. Yang orang soleh tapi rupanya saat meninggal dunia pas dibandingkan ada tato cakung misalnya atau apa, ada keburukan gitu kan yang nampak. Kemudian orang ini bisa dia menahan untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Apa hadisnya dari baginda Rasulullah? Kita baca dalam hadisnya. An Abi Rafi aslam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan fakatama alaihi. Khusus
memandikan jenazah. Fakatama alaihi, kemudian dia nampak ada keburukan dari si mayit ini. Fakatama alaihi, tapi dia menutupi, tidak menceritakan kebanyak orang. Ke satu orang pun dia tidak bercerita. Ghafarallahu lahu arba'ina marrah, Allah ampuni orang ini sebanyak 40 kali. 40 kali ini Allah lain seperti yang menjelaskan, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, bisa 40 dosa. Yang Nabi lagi hadis dari Nabi Rasulullah yang panjang bahwa orang yang nampak keburukan seseorang maka ala muslimin, siapa orang yang bisa mensatar atau menutupi keburukan orang lain, satarahullahu yaumil qiyamah, Allah akan menutupi keburukannya nanti pada hari kiamat. Jadi itu artinya diampuni Allah saja. Maka bagi orang yang khusus yang memandikan jenazah, dulu pernah kita praktek memandikan jenazah begitu. Nah, sekarang yang memandikan jenazah ada apa ya? Atau ganti-ganti? Ada. Memandikan jenazah dulu sempat kita banyak panjang juga kita bercerita tentang memandikan jenazah dengan prakteknya kan. Tutup auratnya rapat-rapat, tidak nampak sedikit pun. Tapi itu hanya juga memandikan jenazah. Ada saja ya air yang nampak. Dan kalau ketika kita nampak airnya dan kita bisa tidak menceritakannya kepada satu orang pun, maka tadi kata baginda Rasulullah, Allahu lahu arba'ina marrah, Allah akan ampuni dosanya sebanyak 40 kali. Ini hadisnya pasti sudah pada hafal semuanya. Orang yang mengikuti jenazah dalam arti ketika meninggal dunia, berita kabar dukanya kita dengar, kemudian kita datang takziah tidak sekedar hadir saja, tapi juga ikut memandikan, atau paling tidak nunggu dimandikan, sampai kemudian nunggu dikafani, sampai kemudian disolati, kemudian dimakamkan, maka pahalanya besar. Kata baginda Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal jenazah, siapa yang hadir di jenazahnya seseorang, hatta yusalla alaiha, sampai disolatkan, falahu qiraat, maka dia memiliki 1 qiraat. Apa itu qiraat? Kita baca dulu. Wa man syahidaha hatta yudfan, yang hadir sampai dimakamkan, falahu qiraat, maka dia memiliki 2 qiraat. Qiraatan, apa itu qiraat Rasul? Kata Rasulullah, mislul jabalainil azimaini, seperti gunung yang besar, 2 gunung yang besar. Jadi 2 qiraat sama dengan 2 gunung yang besar. Yang mengikuti sampai nanti dimakamkan, dia dapat 2 qiraat. 2 qiraat itu apa? 2 gunung yang besar, itu pahala untuk kita. Nah, sama ada kemampuan kepada ibu-ibu bagi seorang wanita. Kalau wanita itu dimakruhkan, nuhina an tibail janaiz, kata Ummi Atiyah, aku dilarang untuk mengikuti jenazah. Apa dilarang ini? Pasti di sini ada sebabnya. Rasulullah SAW melarang wanita ikut jenazah, mungkin karena hatinya tidak sekuat laki-laki dalam menghadapi kematian, gitu kan. Ya mau kalau buat-buat ya mau begini, larangannya tidak sampai ke keharaman, tapi sampai ke kemakruhan saja. Menurut para ulama tidak sampai diharamkan, tapi dimakruhkan saja. Bab istihbab taksir musallin al jenazah. Bab orang yang meninggal dunia kalau bisa softnya dijadikan 3 atau ganjil, yang menyolatinya lebih dari 40 sampai 100 pun tidak jadi masalah. Semakin banyak maka semakin banyak juga yang mendoakan. Hadis yang pertama, min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin, tidak ada orang muslim yang disolati oleh jamaah muslim yang blughuna mi'atan kulluhum, yang sampai jumlahnya 100, yang menyolati 100.
yashfa'una lahu illa syuffi'a lahu. Semua yang berdoa untuk minta diampuni, maka itu yang didoakan, itu yang mendoakan pasti akan diijabah oleh Allah. Artinya orang ini akan diampuni sebanyak orang yang hadir. Jadi masya Allah, kalau ada para ulama bilang orang yang meninggal dunia di hari Jumat, disolati ketika sholat Jumat yang datangnya banyak, itu Allah Akbar, nikmat betul betul. Lebih dari 100 saja yang hadir. Itu 100. Tapi kalau tidak 100 minimal 40. Tapi kalau tidak 40 minimal 3 baris. Ganjil 3 baris. Cuma 5 orang. Ini lagi-lagi kan urusan menyolati, mendoakan, yang bicara itu kan tentang kemaslahatan yang kita berikan kepada orang hidup, kemanfaatan kita selama hidup, baik atau tidaknya kita itu dapat dinilai nanti ketika kita meninggal dunia. Yang datang itu banyak. Biasanya semakin baik seseorang ketika hidup, banyak manfaat bagi banyak orang, yang akan menyolatinya pun banyak. Rasulullah itu berapa orang yang mendatangi Rasulullah sholat menyolati baginda Rasulullah. Nah ini ada hadisnya 40 saja, minimal 40 kata baginda Rasulullah. Ma min rajulin muslimin yamut wa yaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidak ada orang muslim yang disolati oleh 40 orang muslim yang tidak mensekutukan Allah, kecuali Allah akan memberikan syafaat bagi orang yang tidak mensekutukan Allah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit lagi, kira-kira ada yang mau ditanyakan dan bersilakan. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang bersilakan kalau ada yang mau bertanya. Itu ini mana? Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustaz, saya ingin menanyakan, apakah boleh ketika seorang wanita sedang berhalangan atau haid ikut menyertakan mandi jenazah setelah muncul kain jenazah ketika sudah dikafani? Apa itu boleh? Ikut memandikan jenazah dan serta mencium jenazah yang sudah dikafani, apakah boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Tidak ada larangan bagi wanita haid itu untuk memandikan jenazah. Banyak di kita ini tidak disebutkan seperti itu. Tidak jadi masalah orang haid. Kan berarti kemudian orangnya lagi haid memandikan, jadi nggak suci orangnya karena bersentuhan sama orang haid gitu kan. Yang dimandikan juga perempuan juga kan, sama-sama perempuan. Jadi tidak jadi masalah. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan makanya saya pernah dengar ada sebenarnya bahwa kalau ada orang tua meninggal, anaknya itu dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, itu katanya orang tuanya masuk surga. Apakah itu ada dalilnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah dengar hadis. Nggak tahu juga. Tapi tak pernah dengar hadisnya. Cuma kan kalau dilihatkan idalah karena ada nikmat ada uang baru, ini kan bisa. Karena kalau sudah meninggal dunia itu kan cuma 3 saja yang kita andalkan. Salah satunya adalah doanya anak. Orang meninggal dunia, anaknya mengikuti sampai kemudian dia mendoakan, doanya pasti diijabah. Adapun hadis seperti tadi, Allah kami belum pernah mendengar. Bukan berarti nggak ada Bapak Ibu yang nanti kami cari dulu jawabannya. Allah. Siap jadi PR. Iya. Daripada kami jawab tidak atau ini tentunya salah juga.
Itu tadi nanti jadi PR ya. Imam Malik pun seperti itu juga. Sekali Imam Malik itu ada satu kitab yang disusun, ada satu ulama itu. Imam Malik menjawab dengan perkataan la adri, saya nggak tahu. Itu banyak pertanyaan. Dan itu ya, mudah-mudahan bukan bagian dari ayat kami juga, tapi mudah-mudahan ya media insya Allah jadi PR kamu. Ada lagi Pak? Ibu-ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pak Ustadz, ini ada yang mau saya tanyakan. Kalau ada keluarga atau teman atau yang mendapat musibah, kita langsung membacakan doa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin dia yang kita dapat perintah itu tidak musibahnya dia jatuh patah kaki atau patah tangan gitu. Nah, ataupun dia tabrakan, apa dia hidup atau tidak, cuma apakah masih sesuai kita membacakan doa itu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih Pak. Masya Allah. Hadis dari Baginda Rasulullah begitu untuk berhubung dengan ayat Al-Quran. Wasil sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah yang umum sekali, tidak hanya tentang kematian seseorang, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata kakinya inna lillahi, sebetulnya kaki itu milik Allah dan kaki akan kembali kepada Allah. Juga sama seperti itu. Sepeda jinak juga sama seperti itu. Yang sepeda milik Allah akan kembali kepada Allah juga. Jadi masih umum sekali bahwa setiap musibah yang kemudian kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan ganti dengan yang baik dan akan memberikan pahala. Jadi masalah. Cuma kadang-kadang ada orang yang tak paham, lagi sakit, ada sakit ibu sudah berapa hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, belum mati gitu. Padahal itu masih umum dan pahala juga. Orang sakit juga kabar sakit itu kan musibahnya kan. Kita sebut inna lillahi sakit hati ya, orang udah mati. Alhamdulillah yang hadir di sini insya Allah paham semua apapun musibahnya diucap inna lillahi itu insya Allah berpahala. Asal yang cuma stiker aja Pak, stiker inna lillahi itu aja tak paham inna lillahi. Boleh jadi stiker WA. Ibu-ibu silakan Bu. Silakan banyak ibu-ibu pertanyaannya, cuma pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut dari minggu yang lalu, karena saya terus pamit tidak ikuti sampai selesai. Untuk doa di Muhammadiyah jarak, ya, itu yang panjangnya tahu, yang pendeknya saya tahu apa sholat itu doa di tahiyat akhir maupun bersalah. Nah itu doanya Allahumma ini itu jadi itu sesuai atau tidak dengan doa yang pendek dari Nabi. Saya nggak begitu apa Iya. itu paham. Ibu mau didoakannya kapan Bu? Di sujud terakhir atau sebelum salam atau ketika setelah salam? Yang sujud, Oh, saya yang sujud terakhir, Iya. sujud akhir belum salam. Jadi sujud akhir saja. Iya. Saya suka kayak gitu. Jadi kira-kira sesuai atau tidak? Baik, masya Allah. Luar biasa. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah, "Amma sujud fa'aksir fihi doa." Adapun sujud maka banyaklah kalian berdoa. Doanya tidak ditentukan oleh baginda Rasulullah. Doa
saja itu boleh. Apalagi yang ibu doakan itu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa favorit baginda Rasulullah. Dengan kalau ibu baca dalam sujudnya ibu boleh saja. Bagus ya. Ya itu kan ada yang membacanya itu waktu selesai. Iya. Jadi saya ini yang tidak paham. Semuanya bagus dan sujud itu memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk memperbanyak kita doa ya. Bapak Ibu, sujud itu diperbanyak doa kata baginda Rasulullah. Tapi juga kita harus mengikuti imam. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar bangun, jangan kita keasikan doa belum selesai doanya. Saya sudah hafal satu lembar untuk doa pas lagi sujud, ganggu yang sampingnya. Ju'ilal imam inna wa ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk kita mengikuti. Adapun doa yang tadi ibu panjatkan itu juga dari baginda Rasulullah SAW. Bagus juga dia. Tapi ini sujud yang terakhir. Ya. Sujud yang terakhir. Betul. Jadi memang selisih sama kawan-kawan yang lain itu agak sedikit. Ya. Selisihnya sedikit sebenarnya. Sujud terakhir itu memang ada anjuran dari para ulama itu minta kita untuk di dalam sujud terakhir husnul khatimah. Ya. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna ajal kalam la ilaha illallah. Itu boleh seperti itu. Tapi lagi-lagi tidak ada doa yang paten dan harus dibaca ketika sujud. Yang mungkin Rasulullah masih umum sekali. Amma sujud, ada pun sujud silakan perbanyak doa. Jadi itu doa apa saja boleh sih. Ya, tapi ini memang ada selisih dari kawan-kawan yang lain. Selisihnya kok nggak lama sedikit. Oh, ini selisih waktunya. Iya, saya salahnya. Nah, Saya pikir itu kan kita tuh nggak tahu di sholat akhir atau sholat sunnah. Nah itu kita kan nggak tahu mana yang diterima. Ya. Jadi rasanya tuh saya kalau kan nggak ada doa itu. ya. Makanya walaupun saya selisih kan sujud sama orang lain bisa banget. Saya masih sebentar nggak lama. Ya. Tetap saya jalankan. Ah. Jadi saya kan Dan mudah-mudahan selisihnya ibu itu tidak mengganggu yang lain. Kalau ya selisihnya sedikit saja cuma 2 menit, 2 menit itu lama. 2 detik, 3 detik mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah 2 menit orang pikiran macam-macam bu, jadi tidur atau bagaimana yang terima kasih. Iya bu, sama-sama. Ada lagi Pak? Bu, cukup sampai rasa? Lagi Oh, satu lagi. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya bilang orang yang menjaga hidupnya menjaga Allah itu jadi manusia berat. Itulah sebab saya lakukan untuk memimpin orang yang sebelum. Nah, bagaimana caranya sebaiknya cara kita untuk membimbing orang yang berani kepada Allah? Karena ini ini kita tidak boleh memaksa orang yang lagi untuk jangan coba, karena kalau dia sempat menjaga tidak, yang tidak itu Dalam ayat Al-Quran itu, kalau urusan perkataan sedikit atau sumpah sekalipun, kata Allah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin bima kasabat qulubukum. Adapun zikir, adapun ucapan yang kita ucapkan itu tidak dicatat pahala atau dosanya sesuai dengan apa yang kita ucapkan.
kesleo misalnya apa segala macam, tapi tergantung dari hati. Tadi ada orang yang hampir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi baru mengucapkan la ilaha, tapi hatinya sudah berusaha untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan itu sudah dicatat oleh Allah sebagai perkataan la ilaha illallah, walaupun belum sempat illallahnya. Karena ini masya Allah itu luar biasa. Maka itu tadi bagaimana anjuran para ulama untuk mentalkin orang itu, dan ini bagi Rasulullah itu sering mencontohkan, gitu kan? Mentalkinnya itu dengan suara yang paling lembut, kemudian di telinganya orang tersebut, di sebelah kanannya kalau bisa, jangan ada paksaan, apalagi sampai ngancam, gitu kan? Kalau bisa juga yang mentalkinnya itu orang yang paling dicintai oleh orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Kalau anaknya yang paling dicintai, hadirkan anaknya untuk mentalkin. Kalau istrinya yang paling dicintai, istrinya hadir. Asal jangan tetangga, jangan dihadirkan gitu. Kalau ya kawannya misalnya hari-hari dia mencatur, hari-hari ngopi bareng, ini paling dituruti bapak ini kayaknya. Itu bagus. Udah memang seperti itu Pak. Kata para ulama dalam kitab-kitab begitu, hadirkan orang yang paling dicintai oleh seorang yang sedang sakratul maut ini, maka lebih gampang untuk mengikuti. Orang masya Allah luar biasa ujiannya. Tadi disebutkan itu pas lagi sakratul maut itu dihadirkan oleh syaitan yang mengganggu juga. Ada ujian yang luar biasa saat itu. Melihat malaikat yang makhluk yang terhidup yang belum pernah dia temukan, maka ini adalah paling dicintai dengan yang selembut mungkin gitu. Dan tadi kalimat la ilaha, mudah-mudahan itu sudah dikatakan Allah, itu sudah bagian daripada hati Allah. Coba kami rasa ada waktu sekira 3 menit. Iya. 1 menit untuk kita siap-siap menuju ke salat Isya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kita menutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.